Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak? Kabar baik Pak, luar biasa. Oke Pak. Kebetulan hari ini saya tidak ada mengajar Pak. Lagi sedang tidak sibuk ya Pak ya? Iya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Pak, bahwasanya kita akan mengadakan supervisi akademik di kelas Pak ya. Jadi tujuan supervisi itu adalah untuk peningkatan kompetensi Bapak di dalam mengajar dalam kelas, untuk memberikan cara mengajarnya nanti Pak ya. Oke Pak, sebelum nanti kita mengadakan supervisi di kelas, kita ngobrol sebentar dulu Pak ya, sebelum nanti kita. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak saat ini saat ingin dilakukan supervisi? Saya merasa senang sekali Pak. Saya bisa nanti menginformasi terkait dengan kemampuan saya dan mengajar. Saya senang sekali Bapak senang rekan kerja saya, nanti bisa memberikan masukan kepada saya di mana kehidupan saya mengajar. Kalau ada kelebihan saya bisa ditingkatkan. Baik Pak, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti saat pembelajaran di kelas? Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran nanti Pak, karena kebetulan mengajar kita saat ini Bapak yang tidak baku, jadi diharapkan siswa bisa mengertikan sampai baku dan tidak baku. Kemudian nanti siswa bisa menjelaskan di bahasa baku, dan yang terakhir mereka bisa mengerti baru. Oke baik Pak, jadi tujuan pembelajaran saya tangkap tadi tentang satuan baku dan tidak baku Pak ya. Selanjutnya Pak, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak susun? Apakah Bapak sudah menyusun rencana pembelajaran, membuat rencana pembelajaran dan strateginya apa kira-kira Pak? Baik Pak, jadi saya sudah menyiapkan RTP saya, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk besok. Sana saya sudah menyediakan KPD-nya, tempat kerja beserta diri. Kemudian nanti kita akan melakukan metode belajar diskusi kelompok Pak. Jadi nanti siswa nanti diskusi dan mempresentasikan hasil kelompoknya di kelas Pak. Oke Pak. Itu juga dengan rubrik penilaian Pak sudah saya siapkan. Oke, sudah mantap ya Pak persiapannya Pak ya. Baik Bapak, kalau begitu kira-kira kapan jadwal pelaksanaan supervisinya ini Pak? Sesuai jadwal Pak, ya besok lah jam pertama kedua besok pertama. Gitu ya, berarti jadwalnya besok pada jam pertama dan jam kedua ya supaya untuk pelaksanaan. Jadi artinya pelaksanaannya besok. Izin Pak ya, saya bisa mendampingi nanti di dalam kelas. Bisa sekali Pak. Oke, Pak ya, jadi barangkali dulu apa kita ya kesepakatan kita Pak untuk hari ini. Hari ini kita sepakat bahwa pelaksanaan supervisinya besok dan Bapak juga sudah siap sedia. Barangkali sampai jumpa besok lah Pak ya. Baik Pak. Persiapan apa kita untuk persiapan supervisi itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Kalau gitu saya izin Pak ya. Iya Pak. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lagu pertama, yang pertama satu orang tulis buku dua. Siapa bisa berdua? Dari ya, awali pelajaran hari ini dengan meminta restu dari kepada Tuhan yang Maha Esa. Silakan punya.
sekalian, bagaimana kabarnya? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Itu bagaimana itu? Absen atau sakit ada semuanya? Tangannya? Sakit? Ini kebelas ya. Baiklah anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan dilanjutkan kembali pelajaran kita di awal ya. Apa namanya? Siapa yang sudah pernah mengulangan ini? Siapa yang sering mengulangan ini? Siapa? Siapa yang sering mengulangan ini? Siapa? Tukang bangunan ya? Untuk apa digunakan apa ini? Untuk baik ya, jadi anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan belajar tentang satuan batu dan ayat. Jadi nanti setelah kita belajar satuan batu dan tidak batu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti kamu bisa ya membandingkan mengukur dengan menggunakan satuan batu dan tidak batu. Yang kedua, kamu nanti bisa menjelaskan apa kegunaan satuan batu dan tidak batu. Dan yang ketiga, kamu nanti bisa memberikan contoh satuan batu dan tidak untuk memahami mencapai ketiga tujuan pembelajaran tersebut. Hari ini kita akan belajar kelompok ya. Jadi nanti kita akan membentuk 5 kelompok. Jumlah kita berapa semua? 30 banyak ya kan? Jadi nanti satu kelompok itu ada 6 orang. Dengan tertib dalam satu kelompok itu harus campur dia ya, laki-laki dan perempuan. Jangan semua laki-laki, jangan semua perempuan. Oke, dengan tertib mari bergabung membentuk kelompoknya dari satu kelompok 6 orang. Silakan dibentuk. Mari silakan dibentuk. Bisa dirapatkan menjadi, bisa dirapatkan menjadi. Silakan kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 1 mari rapatkan menjadi. Angkat lubang. Ayo. Silakan. Oke, yang kelompok 2 silakan di sini ada rapatkan ini. Rapatkan ini, rapatkan awalnya. Keluar dulu, rapatkan bedanya. Yang salah yang kita bisa bikin silakan dari kelompok. Ya. Pegang nanti angkat.
kerja peserta didik ya. Ikuti langkahnya, baru hasilnya nanti kamu catatkan dalam kertas karton ya. Nanti akan bapak bagikan. Hasilnya nanti didiskusikan. Setelah nanti selesai mengerjakan LKPD-nya, baru nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusi ya. Bapak nanti akan menilai pertama kerja sama tim ya, bagaimana kamu berdiskusi dalam kelompok. Nah, baru nanti Bapak akan menilai lagi bagaimana kamu mempresentasikan hasil daripada pembukuan. Baik, jadi langsung saja kita kerjakan ya. Yang ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Mungkin langkahnya ya. Nanti hasil diskusinya digambarkan dalam tabel kesana. Ada tabelnya kan? Baik, mari kamu lihat LKPD-nya ya. Mari ikuti langkahnya. Yang pertama, ya seperti yang saya sebutkan tadi, pada kegiatan ini kamu akan membandingkan panjang benda dengan menggunakan satuan baku yang tidak baku. Jadi makanya yang kita gunakan, alat kita yang pertama ada apa? Enggak, garis ya. Kemudian nanti ada jengkal ya. Kemudian kita lihat langkahnya, semua kita memperhatikan langkah daripada pekerjaan kita. Coba ya, kalau bagikan dilihat dulu, satu orang atau dua orang dilihat, bisa kan? Yang pertama nanti menyiapkan alatnya sudah tersedia kan? Yang kedua, kamu nanti memilih dua objek yang akan kau ukur. Apa yang akan kau ukur? Yang pertama nanti kau ukur ya, kita sepakat saja. Yang pertama nanti kita ukur apa? Panjang meja ya. Panjang meja yang mana kita ukur nanti? Yang ini ya. Satu aja mejanya ya. Tangan satu panjang meja yang ini. Paham? Itu objek yang pertama. Itu nanti di sini. Ya. Objek yang kedua kita ukur panjang kelas kita ya. Ya. Panjang kelas kita yang ini dari sini kemari ya. Dari sudut ini ke sudut yang satu itu. Atau yang sudut sana ke sudut itu. Paham? Oke, yang pertama coba lihat. Ukurlah panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan. Cara jengkal tangan itu dari mana ke mana? Dari ibu jari dari yang ini kita jengkal. Paham? Baru nanti coba mencatatkan nanti di sini. Siswa pertama siapa? Berapa jengkal? Panjang meja. Udah? Sampai dengan berapa? Kita ambil aja 5 ya. 5 dari setiap kelompok mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Paham? Paham? Setelah kamu mengukur dengan menggunakan jengkal, baru kau gunakan dengan apa? Mistar. Panjang meja yang tadi kau catatkanlah di sini. Paham kan? Paham? Kemudian setelah selesai mengukur panjang meja, baru mengukur apa tadi? Mengukur panjang ke yang sama kau gunakan ya. Kalau untuk mengukur panjang kelas, kita pakai dengan apa? Kemudian jengkal, tapi apa? Pertama, kau gunakan dengan apa? Langkah dia ada
jawabannya. Ada banyak kan? Gunakan langkah kakimu berapa langkah. Kemudian setelah selesai dengan menggunakan langkah ada 5 orang tadi, baru berikut dengan menggunakan apa? Pegang. Mengerti? Setelah kamu isi nanti di sini apanya, tabel pengamatannya, maka diskusikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor berapa. Oh, jelas? Baik, saya kira dengan tertib, mari kerjakan dengan kerjasama yang baik. Silakan dikerjakan. Sambil kamu berdiskusi, Bapak akan menilai ya bagaimana kamu berdiskusi di dalam kelompok. Bapak akan melakukan penilaian dan pengamatan saat kamu melakukan diskusi. Oke, silakan dikerjakan. Apa tadi pekerjaan pertama? Ukur panjang apa tadi? Yang apa? Oke. Satu. Yang lain gambarkan yang ini. Yang lain. Jangan. Kan dari siapa? Kamu nama? Hah? Kan di sini berapa jengkal, udah? Ini namanya di sini catatkan ya. Orang. Udah. Pertama kan ini namanya tahu kita sama nama. Oke, sekarang kau panjang meja berapa jengkal? Berapa jengkal di sini? Berapa jengkal? Siap kau nanti baru tahu ya, baru kamu ya sampai 5. Udah siap dengan jengkal baru kenapa? Enggak? Ada sini buat sini. Supaya itu berapa jengkal? Udah, jangan berapa jengkal ya. Terus sudah berapa jengkal? Silakan. Kasih sampai 5. Bisa kan? Berapa jengkal? Si Aurel berapa jengkal? Mana si Aurel? Ukur panjangnya berapa jengkal? Hah? Teruskan. Lalu selanjutnya lah siapa? Jadi nanti kita langsung dengan nama terus berapa jengkal? Teruskan. Mesti nanti setengah. Siapa dan tugas? Sampai ini pada kiri. Nama kiri ya orang sana di sini. Siapa namamu? Kau buat? Saya sudah berkumpul. Tuliskan langsung. Tuliskan sampai 5 orang.
Oke, setelah itu baru beres ya. Oke, baru pakai garis. Nah, pakai garis sekarang. Dari nol mulai ya, dari nol ya. Dari sini dulu ini kan nol. Belakang. Setelah selesai pakai jengkal, baru dengan menggunakan apa? Garis ya. Sekarang kalau udah siap, pintu yang pertama sudah kedua, oke. Langkah dia aja, mana langkah dia? Ini langkah dia aja, ini seperti biasa, langkah biasa itu lah. Yang lain udah pada luas, tidak dulu kalau sudah kita harus. Tekan ganti lagi orangnya. Tekan.
Catatkan, kalau sudah selesai catatkan di tempat kerjanya. Tapi ke meter orang meter. Jam coba. Kita kan berapa meter? Jangan terjadi juga. 2 meter ya. Jangan 3 meter. 3 meter kita begini. 2 meter lagi. Setelah selesai pertanyaannya, baik, setelah selesai dihukum dengan objek yang kedua yaitu jam 11 apa? Mau beragam. Ini ada perekam, coba. Setelah selesai ya dihukum 4 jam kelas baru didiskusikan pertanyaan yang tadi ya. Setelah selesai didiskusikan dituangkan dalam kertas karton biar nanti diselesaikan. Dan silakan dikerjakan ya. Kita tidak banyak lagi supaya semua dikerjakan. Apa? Iya, buangkan ya, buangkan. Ini ya. Iya, iya. Silakan yang dipresentasikan hasilnya ya, yang tadi ya.
pertanyaan Pak itu ya. Kita diskusikan di bawah di sana ya. Jawab. Ini ingatlah. Jangan terlalu undang karena ada pertanyaan lagi di sini. Dua orang sudah tadi. Yang saya jawab ini diskusikan dulu. Karena ada pertanyaan lagi. Dia apa itu? Sini dia. Satgas nomor 1 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan presentasi yang tulis dan dengan segala dan jengkal 4 penggaris. Selamat siang Pak Pardosi, apa kabar Pak? Selamat siang Pak, kabar baik, luar biasa. Oh, oke, baik Pak. Tadi kita sudah selesai melakukan supervisi observasi di kelas ya Pak ya. Sebelumnya Iya. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kerjasamanya dalam melakukan supervisi ini. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih sudah dibantu dalam pengembaraan diri ini. Bagaimana perasaan Bapak Pardosi setelah selesai supervisi? Saya sangat merasa senang sekali Pak, sudah diselesai di supervisi. Walaupun awalnya agak sedikit kaku ya Pak, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar Pak. Oke, puji Tuhan Pak ya, semua berjalan lancar. Ya tadi saat kita supervisi juga sesuai kesepakatan kita, waktu kita dapat terlaksana gitu ya Pak ya. Nah kalau begitu kira-kira apa harapan Bapak yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini sekarang? Baik Pak, saya ingin mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan sudah tepat, dan ingin mengetahui juga cara yang baik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kalau begitu menurut Bapak, apakah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi di kelas sudah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam? Ya, kalau menurut saya, apa yang saya lakukan tadi bisa dikatakan sudah memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, Pak.
Karena pada saat itu saya sudah memberikan beragam jenis konten dan kegiatan untuk siswa. Saya juga melihat hasil presentasi siswa, mereka sudah cukup paham, Pak. Namun ada beberapa siswa yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, Pak. Sehingga tadi ada 2 kelompok yang belum melakukan presentasi tadi, Pak. Oke, baik Pak. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 Pak, sekarang Bapak ada di angka berapa kira-kira Pak? Kalau menurut saya, Pak, saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira saya berada di angka 8, Pak. Tadi Bapak sampaikan ada 2 kelompok yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Kira-kira apa yang membuat mereka jadi terlambat, Pak? Saya sempat bertanya pada mereka, Pak. Jawabannya, mereka suka merasa tidak percaya diri untuk melakukan presentasi di depan orang banyak. Malu dilihat oleh teman-temannya, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Eh, ada tidak solusi agar mereka bisa presentasi namun tidak merasa malu, Pak? Apa ya kira-kira ya? Oh ya, sepertinya saya bisa meminta mereka untuk merekam saja ya, Pak, saat melakukan presentasi dan mengunggahnya di channel YouTube. Saya setuju dengan Bapak. Jadi siswa itu tidak merasa malu lagi dilihat dengan teman-temannya. Apa nih rencana Bapak selanjutnya agar siswa tersebut bisa merekam dan mengunggahnya? Saya bisa membimbing mereka sepertinya, Pak. Kebetulan nanti sore mereka mengikuti bimbel di rumah saya, jadi nanti bisa saya arahkan, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Nantinya apa kira-kira tolak ukur keberhasilan rencana Bapak ini? Jika semua siswa sudah mengumpulkan tugas, walaupun tagihan tugasnya beragam, artinya kebutuhan belajar mereka sudah terpenuhi untuk tahap ini, Pak. Oke, Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen mengenai hal ini, Pak? Saya bisa minta bantuan teman-teman seperti Bapak, kepala sekolah, maupun pengawas. Jika ada hal yang perlu saya tanyakan, Pak. Baiklah, Pak. Puji Tuhan melalui kegiatan supervisi kita ini, Bapak sudah melakukan pengembangan dan evaluasi diri dalam mengajar. Bapak bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bapak. Iya, Pak. Saya sangat senang. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuan dan sarannya, Pak. Sama-sama, Pak. Saya juga berterima kasih atas kerja sama Bapak.